Ya, halo guys. Jadi Sabtu pagi ini kita buka dengan ngambil tripod. Nih gara-gara lihat helm nih, ngambil tripod yang ketinggalan di kantor Boskap. Ya, mepet deh waktunya. Nggak apa-apa, let's go. Oke, barangnya udah didapat. Barangnya adalah tripod. Ya, untuk dipakai ngerekam-rekam gerakan-gerakan latihan nanti. Dan besok jadi makanya perlu diambil, nggak bisa pinjem juga karena pada mau pakai semua tripodnya, semua jadi influencer sepertinya sekarang waktu sisa 55 menit. Mari kita pulang dan lanjut ke tempat kalisteniknya. Oke, sekarang sudah mengambil barang-barang yang diperlukan, sudah balik ke rumah juga. Sekarang saatnya ini ya, copot, nggak lah, bercanda. Ini emang bisa dipasang lepas gitu guys, remote gitu ya. Jadi sekarang saatnya kita berangkat ke lokasi pelatihannya, lokasi pelatihan kalisteniknya, trialnya, tapi kita jemput mbak pacar dulu ya. So let's go. Cerita dikit, jadi bagi yang nggak tahu, gue tuh sudah mendalami kalistenik sangat lama ya. Sebenarnya dari gue SMA udah mulai, bahkan SMP udah mulai latihan sendiri. Terus juga akhirnya SMA gerakan-gerakannya juga lebih bervariasi, tapi sebagaimana anak kuliah pada umumnya akhirnya stop karena sibuk kuliah. Tugasnya tuh sebanyak itu dulu, dan gue kan anak baik-baik ya. Nah anyway, gue SMP itu bisa mulai kalistenik karena dulu gue tuh juara panco juara panco di kelas. Akhirnya banyak teman-teman cowok yang kayak, apa-apaan nih, nggak mau terima. Mereka pun ada yang mulai latihan gym. Dan sebagai anak SMP yang tidak punya duit ya, orang tua gue nggak sebanyak duit itu untuk ngasih gue nge-gym. Jadi mau bagaimanapun saya masih punya pride yang ingin dipertahankan. Akhirnya mulailah latihan push up. Itu push upnya ngasal tuh, 30 kali push up, terus 30 kali diamond push up, sama 30 kali apa ya, gue lupa. Jadi intinya cuma gitu doang tiap pagi sebelum berangkat sekolah. Saya pikir bukan 30 deh, mungkin sekitar 20 deh, 20. Nah terus SMA keterusan. Sebenarnya kan memang olahraga itu in general memberikan dopamin kan ke otak kan, ngasih dopamin ke otak. Di satu sisi gue lagi butuh dopamin itu supaya bisa tetap waras, dan salah satu cara supaya tetap warasnya itu adalah dengan olahraga. Gue bersyukur banget gue larinya ke kalistenik karena gue nggak tahu gue bisa lari ke apa kan pada saat itu kan. Nah ini gue lari ke kalistenik, jadi gue udah rajin push up dari dulu. Bahkan gue tuh masih inget kayak satu set isinya push up 10 kali, diamond push up 8 kali, terus incline push up 8 kali, terus ada bench dips itu ada 10 kali gitu-gitu. Terus ya udah, akhirnya banyak juga nonton video YouTube ya, makanya kan gue bisa tahu berbagai macam variasi push up. Nah nonton berbagai macam variasi YouTube, terus ketemu beberapa atlet kalistenik pada saat itu di YouTube. Mereka juga yapping soal kalistenik segala macam, dan banyak gerakan-gerakan yang gue nggak tahu. Jadi pada akhirnya gue ngikutin. Gue sempet sampai bisa straddle planche push up dulu. Itu waktu sebelum kuliah sangat sibuk. Jadi ketika kuliah udah mulai sibuk, gue udah nggak bisa pegang kalistenik, ya udah gue lepas. Tapi dulu gue sampai bisa straddle planche push up. Jadi
sekarang ngulang lagi. Lihat di video-video gue sebelumnya, kayak vlog kedua ya atau vlog pertama, itu ada gue sekarang lagi di tahap advance tuck plunge. Bentuknya begini ya, nanti gue tambahin sendiri aja gambarnya. Gue juga jadi baru keinget, mungkin ada yang nggak tahu apa itu calisthenics ya. Sebenarnya calisthenics itu basically suatu cara untuk melatih otot dengan cara memanfaatkan berat badan tubuh, bukan berat sih, istilah yang lebih tepatnya massa tubuh. Kayak bos. Dengan cara memanfaatkan massa tubuh, berat badan. Contohnya apa? Push up, pull up, sit up, squat, itu semua calisthenics hitungannya. Nah, kenapa milihnya calisthenics? Kalau gue sebenarnya alasan-alasan yang umum sih, bisa dilakuin di mana aja. Kalau misalnya kalian lihat vlog-vlog gue sebelumnya, itu kan gue semua lakuin di rumah. Bahkan muscle up aja gue lakuin di frame pintu. One handed push up apa segala macam itu bisa dilakuin di kamar. Dan gue kasih taunya kamar gue tuh ukuran kamar kos. Terus gratis, hemat waktu, hemat bensin, hemat duit daripada gue harus nge-gym, daripada gue harus ikut membership bla 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 beli merek gue beli ini dong, beli sponsor right? Nah, ya udah sih, kayaknya gue suka. Terus kan juga ketika SMA gue memang nggak punya duit, nggak punya resource untuk nge-gym segala macem kan. Akhirnya calisthenics yang jadi penyelamat tuh saat itu. Ya guys, jadi saya menumpahkan air. Nggak tahu kelihatan atau enggak. Udah dilap tapi tetap kena celana. Kayak orang ngompol ya. Ya udahlah. Oke, kita sudah menjemput Mbak pacar guys. Sudah dibawain makanan. Lagi pakai sepatu orang ya. Oh iya, ada kopi juga. Terima kasih Mbak pacar. Kita semua bilang terima kasih Mbak pacar. Udah, berangkat, udah telat. Halo guys, jadi tadi udah ngelakuin banyak gerakan. Ini tangan aja rasanya udah mati rasa. Udah habis si forearm duluan, saya ini banyak banget upper body-nya. Iya, terus sekarang lagi break sebentar. Ada kucing. Ada mbak pacar juga. Nggak ikut, tapi jadinya baca buku. Ya, kita lihat how this goes till the end.
sudah selesai latihan, sudah selesai ngobrol. Mobil mau ikut? Yuk. Oh baik. Ya, teman SMA saya yang membawa saya ke tempat kalistenik. Ini orangnya. Hai, YouTube ya Marcel. Hai. Sesi kalistenik hari ini udah habis, tapi besok masih ada. Jadi ya. Oke. Hari ini hari Minggu. Hari kedua kita melakukan calisthenics. Jadi konsepnya hari ini tuh calisthenics plus yoga. Tujuan utamanya itu lebih ke handstand. Tapi kan memang handstand kan banyak approach ya, banyak pendekatan yang bisa dilakukan. Pendekatannya konsep di event hari ini, eventnya hari di Summarecon Digital Center di SDC. Nah konsepnya itu memang lebih ke kombinasi antara pendekatannya si calisthenics dan juga pendekatan yoga, yang sebenarnya gue juga belakangan lagi tertarik banget sama yoga sih, karena memang antara yoga dan calisthenics itu kan terkaitnya itu erat banget ya, mereka sangat berhubungan dan sama-sama mempelajari handstand sebagai salah satu bukan basic sih, sebagai salah satu skill moderate-nya lah, skill menengahnya. Kalau lu udah bisa handstand, wah lu udah lumayan jago lo gitu. Sebenarnya kalau kalian lihat di Instagram gue bisa handstand, tapi handstand yang gue lakukan itu namanya kick up handstand. Jadi kayak handstand yang biasanya dilakukan sama anak-anak SMA, SMP gitu. Jadi handstand itu nendang dari lantai. Nah, ada pendekatan lain, kayak misalnya contohnya namanya press handstand. Jadi bener-bener pakai otot perut untuk coba naikin, bukan perut sih, core itu kan gak cuma perut ya, bener-bener pakai otot core untuk coba naikin badannya dengan seimbang. Tapi sorry. Nah, kalau misalnya si press ini gue nggak bisa, susah buat gue. Mungkin emang core gue nggak sekuat itu ya. Lebih gampang kalau buat gue langsung kick up. Tapi ya masing-masing ada plus minus. Kayak kick up handstand itu kayaknya gampang kan, langsung nendang kan, nggak usah terlalu banyak harus ngeluarin power dari perut, dari paha, ya langsung tendang aja. Tapi ya kelemahannya susah untuk langsung bisa jaga keseimbangannya. Gue juga kalau mau kick up handstand pasti kayak 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal, 4 baru berhasil gitu. Itu juga cuma paling 3-5 detik kalau gue nggak sejago itu handstandnya. Terus ada yang kalau kayak press handstand. Kalau press handstand itu karena dia naikin pakai otot core, naikinnya pelan-pelan, jadi bisa dapat keseimbangannya lebih mantap, karena ya kan teratur pelan-pelan naikinnya. Tapi memang kelemahannya core yang mau handstand ini harus kuat banget. Jadi gue mau coba lihat aja pendekatan kalau si yoga sama si calisthenics dicampur gimana, karena memang gue kayaknya kedepannya pengen coba begitu juga, kombinasi antara yoga dan juga calisthenics. Iya, mari kita nyetir dulu, terus baru kita review gimana calisthenics gua hari ini. Yuk. Oh iya, ya kalau kalian lihat gue lagi pakai ini karena gue malas poni gue turun-turun ya. Iya, fun fact, gue datang hari ini lebih awal. Kalau gue prediksiin sih kayaknya bakal nyampe setengah jam lebih awal. Tujuannya apa? Supaya gue bisa networking, supaya gue bisa kenalan sama orang-orang di situ. Karena ya sepenting itu networking guys. Kemarin itu karena gue baru kenalan sama satu orang, gue sampai sampai dikasih izin, oh udah next time, gue nggak mau cerita detail aja ya. Oh yaudah next time datang aja, ini bisa gue bantuin kok, bla 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 gitu, intinya seperti itulah. Nah, apakah itu termasuk kekuatan orang dalam?
KKN, ya menurut gue sih enggak ya, karena gue kan effort datang ke sebuah acara, gue mikirin kalau gue datang lebih pagi, gue bisa kenalan sama orang tersebut, kita ngobrol, cocok, dan ternyata orang-orangnya baik, mau bantuin gue mungkin bisa bantuin mereka juga. Nah, jadilah terbentuk koneksi yang baik. Amin. Networking yang baik, amin. Makanya hari ini saya pun datang ke tempat yoga kalistenik itu, berencana datang lebih pagi. Sebenarnya rencana kemarin malam bahkan datang 1 jam lebih awal, cuman pagi ini gue ngedit sarapan dulu, mandi dulu, lalala gili gitu. Jadi udahlah, nggak usah 1 jam lebih awal, setengah jam lebih awal juga nggak apa-apa gitu. Lanjut. Oke, tadi kelasnya udah selesai, gue udah sempat mandi juga. Capek, 3 jam dan agak overtime ya sebenarnya ya. Karena mulainya ngaret juga sih sebenarnya. Panitianya nggak salah, kebetulan kelas yang dia pakai itu sebelumnya ada kelas lain juga. Jadi kelas lainnya itu selesainya pas jam 10 yang sebenarnya adalah hak mereka juga. Karena kan emang biasanya kan kayak jam 9 sampai jam 10 kelasnya. Jadi ya udahlah, nggak bisa diapa-apain kan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu loh. Enak, masih kayak mandi gitu. Terus kelasnya bagaimana? Sebenarnya kenapa gue tertarik ikut kelas hari ini? Oh ya, mungkin gue lupa lagi tadi gue udah kasih tau atau belum ya. Anyway, kelas yang gue ikutin itu adalah kelas handstand kan tadi kan. Kelasnya itu perpaduan yoga sama kalistenik. Ini kayak udah ya, jadi gue skip kan. Kelasnya itu perpaduan yoga dan kalistenik. Nah, kayak gue bilang juga, gue penasaran sudut pandangnya yoga gimana, karena gue udah melakukan handstand dengan versi kalistenik. Nah, gue kira akan ada semacam kombinasi antara kelas yoga dan kelas kalisteniknya, tapi ternyata ya mungkin emang susah
bisa ya kalau mau komunikasikannya. Tapi ternyata yang tiga, yoganya sendiri sejam setengah, kalisteniknya sendiri sejam setengah. Jadi total 3 jam, bahkan tadi ngaret-ngaret total udah bisa 4 jam kali itu kelasnya. Nah, jadi ya kelasnya jadi berdiri sendiri, gak ada interaksi antar guru yoga dan guru kalisteniknya juga. Menurut gua jadi fun karena gua bisa ngeliat yoganya walaupun capek banget. Pak, Bu, tolonglah. Saya beginner, emang saya yang salah pilih kali ya. Mungkin karena aku pikir gue lebih handstand, ini yoganya akan yang ringan-ringan gitu kan. Ternyata ini yoganya aneh-aneh gerakannya, bahkan yang udah mahir yoganya juga pada kesulitan. Lanjut ya, karena akhirnya berdiri sendiri, jadi ilmu yoganya gue sama sekali nggak tahu, nol. Kalisteniknya gue udah pada tahu rata-rata ya. Jadi was it worth it? Ya untuk harganya nggak semahal itu ya untuk kelas 3 jam ya. Ya kalau misalnya gue cuma ikut kelas 1 jam yoganya doang, hitungannya mahal tetap. Tapi ini karena gue bisa tanda kutip 3 jam, walaupun 3 jamnya gue setengahnya itu udah bisa, ya itu worth it sih. Capek banget, banyak gerakan-gerakan yang gue nggak pernah lakuin, apalagi gue hamstringnya nggak lentur, jadi kena banget di hamstring. Kita lihat kakinya besok gimana. Terus sekarang gue mau lanjut ke Dharma Wangsa. Ini gue sebenarnya udah telat dari jadwal yang gue rencanakan berangkat. Harusnya tuh gue berangkat maunya jam 1 pas, tapi ini gue jadi berangkatnya jam setengah 2. Aduh. Ya salah emang, harusnya tuh di spare waktunya lebih banyak lagi. Gue pengen ikut kelas mindfulness dari ibu psikolog Bulog, ibu psikolog yang gue asistenin ini, yang ada yang kayak kelas mindfulness itu dicampur sama kelas kaligrafi. Kita lihat aja gimana ini akan berlangsung. Gue juga belum ada bayangan persis kayak gimana tempatnya, gue juga baru pertama kali akan kunjungin. Setelah itu rencana bakal ada ngobrol-ngobrol sama psikolognya, sama yang punya tempatnya. Jadi let's hope it's fun. Oke, sekarang kita udah sampai. Ini tempatnya. 2 ruko. Persiapkan tintanya. Jadi kita bisa menggunakan ini yang malas, ya nggak mau repot. Orang modern kita pakai ini langsung udah jadi. Tapi kalau yang mau bermeditasi dan mempersiapkan diri, kecuali kita minum teh, kita juga bisa mengasah tintanya ya. Lihat ini masih airnya kan masih encer sekali ya. Tapi kalau kita pelan-pelan, kita nafas masuk, nafas keluar sambil duduk ya, nggak kayak saya sambil berdiri, pelan-pelan. Nanti lama-lama kita bisa lihat bahwa tinta kita tuh sudah jadi. Kalau kita mau sabar, kira-kira saya hitung sih dengan tinta kecil ini kira-kira 10 menit. Teman-teman silakan coba. Lalu kayak ini saya bukannya guide. Oke. Ini berarti tinta saya mungkin kurang, airnya kurang, ya. Jadi kalau misalnya mau lebih banyak, kita akan harus lebih basah lagi.
Sekian untuk weekend mindfulness gua di minggu ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa minggu ini gua sebutnya minggu mindfulness weekend, padahal jelas-jelas isinya kebanyakan didominasi sama yoga dan calisthenics, sedangkan mindfulnessnya cuma di setengah hari terakhir aja. Sesimpel karena semua kegiatan yoga, calisthenics, olahraga apapun itu, dan kalau bisa sebenarnya semua aktivitas apapun sih, itu akan lebih baik kalau ada mindfulness-nya, dan bahkan sebenarnya pasti ada mindfulness-nya. Nah, kebetulan di akhir minggu, di akhir hari minggu itu dominan sekali kegiatan mindfulness-nya. Mulai dari yang kaligrafi, sebenarnya disebut kaligrafi juga enggak, lebih ke arah kegiatannya menggunakan alat kaligrafi, tapi kita sebenarnya bebas nulisnya. Kita yang penting tuh sadar ketika nulis, kita tuh hadir di ruangan itu, nafasnya diatur, kita sadar apa yang lagi kita mau tulis. Karena apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kalau kita tidak mindful, itu akan terrefleksikan di apapun yang kita kerjakan. Contoh, kalau misalnya ketika gue nulis kaligrafi, tiba-tiba tulisannya mulai kayak agak patah-patah dikit. Nah, bisa jadi itu karena gue nggak lagi hadir penuh. Bisa jadi ketika nulis gue bukannya fokus di tulisan tersebut, gue malah mikirin pekerjaan yang lain atau tugas-tugas yang harus gue kerjain, sehingga hasilnya merefleksikan isi pikiran gue. Dan kegiatan yang lain pun sama, dan di yoga dan calisthenics pun juga sama. Dan khusus untuk weekend itu memang gue akan mencoba untuk di yoga dan calisthenics itu se-mindful mungkin. Ya nggak tahu sih apakah kalian bisa melihat itu di video atau enggak, tapi ya kalau di calisthenics sih berasa banget ya, karena gue tuh ngeh ketika gue gagal melakukan gerakan tertentu. Yoga ketika itu susah banget, nggak mungkin ketika gue kesusahan gue pikirannya nggak hadir di situ, yang ada gue pasti jatuh kalau gue nggak konsen saat itu juga. Calisthenics juga sama, kalau misalnya gue nggak konsen ngelakuin gerakan itu padahal tangan gue udah capek gitu, pasti gue jatuh, pasti gue bisa luka. Makanya penting buat mindful di sebuah kegiatan, termasuk di kegiatan yoga dan calisthenics gue kemarin. Oh iya, mungkin ada yang nggak terlalu tahu ya, gue kemarin hari Minggu tuh ngapain. Setelah gue jalanin, basically tadi yang gue bilang, melakukan serangkaian kegiatan dengan alat-alat kaligrafi, menulis. Yang gue tulis itu adalah nama Mandarin gue. Kemudian ada minum teh. Jadi minum tehnya itu dipandu sama hal-hal untuk merefleksikan kegiatan dan juga teh tersebut. Kayak misalnya kita minum teh itu dirasain rasa tanahnya, rasa dari daunnya. Terus coba kita bayangkan apa saja sih perjalanan yang dilalui sama si teh tersebut. Mulai dia jadi mulai dari airnya dulu. Airnya itu sebenarnya awalnya kan dari awan, terus habis itu turun ke sungai, akhirnya ya difilter bla 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 jadi teh yang kita minum. Daunnya juga mulai dari sebuah bibit yang kemudian dikasih tanah, dikasih pupuknya juga dari mana ya, semoga dari pupuk kompos gitu. Bahkan ketika akan makan malam itu dipandu, kita coba bayangin nasinya, coba bayangin berbagai macam sayurannya, ayo kita pelan-pelan rasain makanannya. Bahkan di 15 menit pertama kami tidak diperkenankan untuk bicara, supaya kami bisa hadir penuh merasakan makanan yang ada. Kemudian tidak boleh jalan-jalan, karena ya kalau jalan-jalan berarti kan kita melakukan kegiatan yang lain kan, sehingga tidak mindful. Seperti itu. Sebenarnya hal yang menarik, tapi mungkin hampir tidak ada orang mudanya. Tapi mindfulness memang sangat bisa diaplikasikan di kegiatan dan aktivitas apapun.
Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya seputar mindfulness, boleh coba komen. Gue akan do my best untuk memberikan jawaban yang psikologi dan juga based on research. Ya, gue anak psikologi BTW. Bisa lihat di video review psikologi gue ya, kuliah psikologi Atma. Gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya soal calisthenics juga boleh, atau yoga kemarin kalau lebih ke nanya pengalamannya gimana juga boleh. Walaupun itu juga pengalaman gue yoga pertama sih. Gitu guys. Jadi thank you sudah nonton weekend mindfulness gue. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Boleh bantu untuk pandu dan juga awasin progres gue terus tiap harinya dengan nonton video-video gue di channel ini. Thank you.